Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek rancang bangun sistem e-learning SMAN 1 Logas Tanah Darat berdasarkan proposal, MOU, dan kontrak kerja yang telah kami susun. Presentasi ini akan mencakup latar belakang, fitur sistem, pembagian peran tim, timeline, hingga kesepakatan kerjasama dengan pihak sekolah. Yang pertama ada latar belakang. SMA 1 Logas Tanah Darat belum memiliki platform e-learning resmi untuk mendukung pembelajaran digital. Guru masih membagikan materi secara manual, siswa sulit mengakses materi kapan saja, dan interaksi guru siswa di luar kelas masih terbatas. Karena itu, diperlukan sistem e-learning berbasis web yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran daring, mulai dari distribusi materi, pengerjaan kuis, pengumpulan tugas, hingga penyampaian pengumuman. Yang kemudian, tujuan proyek ialah mempermudah guru dalam mendistribusikan materi dan memberikan tugas secara digital, memudahkan siswa mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Kemudian menyediakan fitur kuis, pengumuman, manajemen nilai, serta chatbot AI untuk membantu pemahaman materi. Selanjutnya, fitur utama sistem kami ialah ada autentikasi manajemen pengguna, kemudian dashboard informasi, manajemen materi, latihan dan kuis, manajemen pengumuman, chat forum diskusi, lalu chatbot berbasis AI. Kemudian pembagian peran timnya adalah yang pertama ada saya sebagai project manager Adel Vandrio, kemudian ada Vera Adela sebagai UI UX designer dan front end developer. Kemudian ada Drin Marsal Albari sebagai back-end developer, lalu ada Alvin Afrinaldo sebagai quality assurance. Untuk timeline projectnya ada 4 bulan dan terdapat 8 fase. Fase pertama ialah analisis kebutuhan dan inisiasi proyek. Itu dilakukan pada minggu pertama hingga minggu kedua. Kemudian pada minggu ketiga hingga keempat dilakukan desain UI UX dan arsitektur sistem. Kemudian minggu 5 ke 6 melakukan pembuatan fitur dasar dan struktur sistem. Lalu minggu 7 dan 8 mengembangkan modul pengguna dan materi. Lalu minggu 9 dan 10 yaitu pembuatan fitur lanjutan dan integrasi sistem. Kemudian minggu 11 dan 12 itu penyempurnaan dan optimalisasi sistem. Lalu minggu ke-13 hingga minggu ke-14 melakukan pengujian menyeluruh. Minggu 15 dan minggu 16 ialah dokumentasi, user acceptance test, dan implementasi serah terima project. Berikut adalah timeline awal di proposal. Budget dan biaya anggaran itu awalnya dimulai dengan 33 juta. Selanjutnya yang akan saya tampilkan ialah MOU dari kelompok kami. Yang pertama, kliennya ada Muhammad Berlian sebagai kepala sekolah dan pihak pertama. Kemudian ada saya sendiri, Adel Vandrio, sebagai pihak kedua atau sebagai project manager. Di MOU terdapat perubahan, yaitu berupa fitur. Yang pertama ada fitur dihapusnya fitur chatbot AI karena tidak dibutuhkan oleh pihak klien. Lalu pengurangan biaya dari awalnya 33 juta menjadi 25 juta. Yang kemudian pembayaran dilakukan dan dijelaskan di sini dengan 3 tahap, seperti yang pertama initial deposit sebesar 20%, kemudian midway payment sebesar 40%, lalu final payment saat dilakukannya BAS atau waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kontrak kerja. Di kontrak kerja ini ditandatangani dan dibuat pada tanggal 14 Oktober tahun 2025. Di rinciannya ialah pihak kedua mulai bekerja setelah kontrak ditandatangani dan initial deposit diterima. Lalu pengerjaan dilakukan modul per modul berdasarkan timeline 4 bulan. Setiap perubahan fitur besar wajib melakukan change request. Jika pekerjaan dihentikan tanpa persetujuan, pihak yang melanggar wajib
memberikan ganti rugi. Lalu jika melewati batas waktu, kedua pihak harus bermusyawarah untuk solusi atau perpanjangan. Lalu sengketa diselesaikan secara kekeluargaan dan profesional. Dimasukkan juga rincian dari pembayaran dari MOU sebelumnya ke kontrak kerja ini. Lalu di akhir ada tanda tangan antara pihak pertama dan pihak kedua. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Vera Adela. Baiklah, saya Viera Adela. Di sini saya akan menjelaskan prototipe dari e-learning SMA Negeri 1 Logas Tanah Darat. Nah, jadi ini adalah tampilan dari desktop untuk role siswa. Ketika siswa mengklik email dan password, lalu masuk ke halaman beranda. Di halaman beranda ini ada pengumuman yang dibuat oleh guru. Lalu di mata pelajaran, ada mata pelajaran yang diambil oleh siswa-siswa tersebut. Lalu masuk ke halaman salah satu mata pelajaran. Di sini ada materi dan tugas. Lalu ketika diklik tugas, ini tampilan tugasnya. Lalu ketika dipilih salah satu tugas, akan muncul tampilan detail dari tugas, dan di sini juga bisa menambahkan tugas dari siswa tersebut. Lalu ketika masuk ke halaman ujian, di sini akan tampil halaman ujian dan ujian apa saja yang akan muncul di hari itu, dan hanya bisa diakses ketika sudah dibuka sesinya oleh guru. Lalu untuk tampilan mobile-nya seperti ini. Ketika siswa mengklik email dan password, masuk, lalu ambil halaman beranda, ada pengumuman ke mata pelajaran. Begini tampilan mata pelajaran di mobile. Lalu begini tugas. Nah, tapi ini tampilan detail tugasnya. Kembali tampilan ujian. Ketika siswa masuk ke salah satu ujian, begini. Ketika selesai, dikonfirmasi, ya, kumpulkan, lalu otomatis terkumpul dan masuk ke guru. Oke, selanjutnya untuk tampilan guru. Nah, ini adalah tampilan desktop untuk gurunya. Ketika guru memasukkan email dan password, ini tampilannya, dan guru juga bisa menambahkan pengumuman. Di sini guru bisa menambahkan pengumuman yang akan dibuat, lalu otomatis pengumuman yang dibuat akan muncul di halaman beranda. Ketika guru masuk ke kelas, di kelas ini guru memilih salah satu mata pelajaran. Lalu ketika sudah memilih mata pelajaran, guru akan memilih kelas yang akan dimasuki di mata pelajaran tersebut. Ketika memilih salah satu kelasnya, begini tampilannya, ada tampilan materi, tugas, anggota, dan nilai. Jadi guru bisa membuat tugas, bisa menambahkan nilai, dan bisa mengecek anggota kelasnya. Lalu ada fitur bank soal. Di sini guru bisa membuat bank soal yang akan digunakan untuk ujian, bisa menambahkan soal, bisa menambahkan media, bisa memilih soalnya pilihan ganda atau esai. Lalu ketika sudah masuk ke mobile-nya, seperti ini tampilan mobile-nya. Ketika diisi, masuk. Saat masuk begini tampilannya, langsung masuk ke halaman pengumuman. Ketika masuk ke mata pelajaran seperti ini. Nah, ini tampilan dari salah satu mata pelajaran di guru. Sama seperti di desktop, ada materi, tugas, anggota, dan nilai. Oke, sekaligus bisa mengekspor nilainya. Lalu ada bank soal.
Ini bisa membuat soalnya, bisa ini posting. Lalu ini untuk membuka sesi ujian. Nah, untuk membuka sesi ujian di sini guru mengklik button plus, lalu diberi sweet alert untuk konfirmasi apakah guru tersebut yakin akan membuka sesi ujian ini, supaya otomatis sesi ujian akan terbuka di siswa. Ini tampilan profilnya. Lalu untuk admin, ini tampilan dashboard untuk admin. Jadi ketika admin memasukkan email, lalu klik, ini tampilannya sama seperti guru. Admin juga bisa membuat pengumuman, menghapus, lalu admin bisa mengelola kelas. Jadi seluruh kelas dan mata pelajaran yang ada di setiap user itu dikelola oleh admin. Jadi di sini saat kelola kelas, admin memilih kelas yang akan dikelola, lalu memilih mata pelajarannya. Lalu di sini admin bisa mengelola di kelas tersebut, di mata pelajaran tersebut, siapa saja anggotanya dan siapa saja gurunya. Lalu untuk kelola pengguna, admin bisa mengedit profil dari pengguna tersebut. Semisal seperti ini. Jadi dan admin juga bisa menambahkan ketika ada siswa baru atau mahasiswa baru, siswa baru atau guru baru. Lalu admin juga bisa mengakses ujian sama seperti guru dan bisa menambahkan ujian juga. Lalu untuk ini admin bisa menambahkan jadwal ujian. Jadi jadwal ujiannya pada hari apa, kelas berapa, dan waktunya kapan, mata pelajarannya apa, admin bisa menambahkan di sini. Lalu untuk tampilan mobile-nya seperti ini, sama seperti tampilan desktop. Ini memasukkan email dan password yang masuk. Ini tampilannya pengumuman, tampilan kelola kelas seperti ini, dan tampilan kelola pengguna seperti ini. Ini bisa mengedit dan bisa disimpan. Itu bisa menambahkan guru. Itu juga bisa menambahkan ujian. Nih, menambahkan jadwal ujian. Ini tampilan profilnya. Baik, sekian untuk prototype. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsal Albari. Baiklah, saya dan Marsal Albari akan melanjutkan presentasi dengan menampilkan mock-up dari aplikasi e-learning berbasis web di SMA Negeri 1 Logas Tanah Darat. Yang pertama, mock-up desktop pada role siswa. Ini adalah halaman login yang dimana siswa dapat memasukkan email dan password untuk memasuki halaman utama. Ini adalah halaman beranda yang dimana berisikan pengumuman yang di-upload oleh guru maupun admin. Sini ada halaman biodata. Sini ada halaman kelas yang dimana ada mata pelajaran. Di sini ada halaman kelas bagian tugas yang di sini berupa tugas yang diberi oleh guru dan juga siswa dapat mengupload tugas. Ini ada halaman ujian yang dimana siswa dapat mengerjakan ujian. Nah, ini ada halaman pengerjaan ujian yang terdapat soal-soal untuk dijawab dan di sebelahnya adalah konfirmasi pengumpulan jawaban. Selanjutnya mockup desktop admin. Ini halaman login. Selanjutnya halaman beranda yang pada halaman beranda di admin ini bisa menambahkan pengumuman. Selanjutnya halaman kelas. Selanjutnya halaman mata pelajaran yang dimana juga bisa menambahkan mata pelajaran. Selanjutnya halaman kelola pengguna yang dimana admin bisa mengelola murid maupun guru. Ini adalah halaman kelola penggunanya. Ini adalah halaman ujian yang dimana admin bisa menambahkan jadwal ujian. Dan yang terakhir,
adalah halaman biodata. Selanjutnya, mockup desktop guru. Ini adalah halaman login. Selanjutnya, halaman beranda. Sama dengan admin, guru juga bisa menambah pengumuman. Ini halaman biodata, halaman kelas yang diampu oleh gurunya. Ini halaman materi, yang dimana guru dapat menambah materi. Ini halaman tugas, yang dimana guru dapat menambah tugas. Ini adalah halaman tugas, yang dimana guru bisa melihat review tugas yang dikumpul oleh siswa. Ini adalah halaman nilai. Ini ada halaman ujian, yang dimana guru bisa membuka sesi ujian. Dan ini adalah halaman bank soal, yang dimana guru bisa mengisi soal serta pilihan jawaban yang benar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dengan membahas change request form. Yang pertama adalah permintaan perubahan yang diajukan pada 6 November, yang dimana nama pemohon Muhammad Berlian sebagai jabatannya Kepala SMA Negeri 1 Logas Tanah Darat, dan ada tanggal diajukan serta nomor tiket. Ada deskripsi perubahan yang diminta. Klien meminta perubahan fitur ekspor nilai ke file Excel agar guru dapat mengunduh data milik siswa dari sistem dengan mudah. Untuk keperluan analisis, rekap, atau pelaporan internal, fitur ini mencakup menu baru, integrasi dengan modul penilaian siswa, opsi untuk memilih kelas, mata pelajaran, dan rentang waktu, sesuai format Excel agar kolom nilai, nama siswa, keterangan, tampil rapi dan siap diolah lebih lanjut. Selanjutnya ada bagian alasan atau latar belakang perubahan dan dampak yang diperkirakan. Dampak terhadap lingkungan scope, dampak terhadap waktu. Di sini ada penambahan waktu pengembangan selama 5 hari kerja dan penyesuaian jadwal UAT mundur dari 10 Februari menjadi 15 Februari 2026. Dampak terhadap biaya, estimasi tambahan biaya pengembangan sebesar 1 juta rupiah, dan ada dampaknya untuk menjelaskan bahwa change request ini akan bisa jadi menimbulkan dampak terhadap sistemnya. Nah, di sini ada opsi penanganannya, apakah disetujui, apakah ditunda, apakah ditolak. Dan pada yang request pertama ini disetujui dengan penyesuaian waktu dan biaya. Dan ada analisis dan rekomendasi dari tim project, dan ada persetujuan yang dimana ditandatangani oleh pihak developer maupun pihak pemohon perubahannya. Ada keputusan akhirnya yang statusnya disetujui dengan tanggal oleh pihak developer. Catatan implementasinya ada tanggal, kode versi atau build, dan hasilnya. Nah, selanjutnya ada di skenario kedua. Diajukan oleh Muhammad Berlian dengan jabatan Kepala SMA Negeri 1 Logas Tanah Darat. Deskripsi perubahan yang dimintanya adalah klien meminta penambahan fitur chat langsung antara siswa dan guru di dalam sistem e-learning agar siswa dapat bertanya mengenai materi, pelajaran serta pelajaran secara real time melalui dashboard. Fitur yang diminta mencakup modul chat, fitur notifikasi, riwayat percakapan, dan integrasi dengan akun siswa dan guru yang sudah ada. Ada alasan dan dampak yang diperkirakan. Ada dampak terhadap waktu. Pada skenario ini akan menambahkan 20 hari kerja. Ada UAT mundur dari 15 Februari menjadi 10 Maret. Dampak terhadap biayanya, yaitu tambahan biaya estimasinya 5 juta rupiah. Di sini juga ada dampak resikonya terhadap sistem. Nah, pada opsi penanganan di change request kedua ini tolak perubahan. Nah, pada analisisnya, tim project menilai bahwa permintaan fitur chat memerlukan perubahan besar terhadap arsitektur sistem, terutama dari sisi keamanan, autentikasi real time, dan kapasitas server.
Nah, rekomendasinya ditolak fase ini namun dapat dipertimbangkan kembali pada fase pengembangan lanjutan atau versi 2 setelah evaluasi kebutuhan dilakukan. Di sini ada persetujuan juga beserta tanda tangan dari kedua belah pihak. Keputusan akhirnya ditolak dengan catatan ditolak di luar ruang lingkup kontrak dan memerlukan analisis keamanan. Baiklah, sekian dari saya. Saya Afnaf Ronaldo. Pada kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir proyek kami. Pertama, SMA Negeri 1 Logas Darat sebelumnya belum memiliki platform e-learning resmi. Maka dari itu, kami mengembangkan sistem e-learning berbasis website agar proses belajar mengajar menjadi lebih modern, terintegrasi, dan dapat diakses kapan saja. Tujuan dan manfaat dari proyek ini yang pertama itu mempermudah guru mengelola materi, tugas, dan penilaian, lalu memberikan akses belajar fleksibel untuk siswa, menyediakan media pengumuman sekolah, dan menyediakan fitur kuis latihan dan laporan nilai digital. Manfaat dari proyek ini yang pertama itu guru dapat mengajar dan menilai lebih cepat. Siswa bisa belajar kapanpun dan mengumpulkan tugas secara online. Lalu yang terakhir itu sekolah memiliki platform pembelajaran resmi yang terintegrasi. Selanjutnya itu ada dokumen acuan. Pengembangan sistem ini didukung oleh beberapa dokumen, yaitu ada proposal proyek yang berisi ruang lingkup dan fitur utama. Lalu ada Memorandum of Understanding atau MOU yang memuat kesepakatan durasi dan tanggung jawab pihak sekolah serta tim pengembang. Lalu yang ketiga itu ada kontrak kerja menjadi dasar legal pelaksanaan proyek. Lalu ada change request untuk penambahan fitur ekspor nilai dan ke Excel. Dan terakhir itu ada berita acara serah terima atau BAST sebagai bukti bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dan diterima sekolah. Selanjutnya itu ada perencanaan proyek. Lingkup pekerjaan meliputi pengembangan, modul autentikasi multirole, dashboard, manajemen materi, tugas, kuis nilai, pengumuman, dan forum diskusi. Proyek dilakukan dalam 2 periode. Periode pertama itu periode pengembangan 15 Oktober 2025 hingga 15 Januari 2026. Lalu periode pengimplementasi itu 16 Januari hingga 20 Februari 2026. Untuk metode yang digunakan itu adalah waterfall, mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Selanjutnya itu ada analisa kebutuhan data. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru serta pihak sekolah, disimpulkan bahwa fitur yang paling dibutuhkan itu adalah upload materi, membuat kuis dan tugas, lalu pengumuman, pengumpulan tugas oleh siswa, akses nilai, dan ketiga role utama yang berinteraksi, yaitu guru, admin, dan siswa. Selanjutnya itu ada implementasi. Implementasi ini digunakan Laravel untuk backend-nya, MySQL untuk database-nya, lalu HTML dan CSS untuk tampilan. Aplikasi ini berjalan pada web responsif sehingga dapat diakses melalui komputer ataupun smartphone. Dan itu ada hasil implementasi. Ini tampilan untuk siswa dapat melihat materi, tugas, mengerjakan kuis atau ujian, mengumpulkan file, dan melihat nilai. Lalu selanjutnya itu ada tampilan untuk role admin, yaitu mengelola pengguna, kelas, mata pelajaran, dan jadwal ujian. Lalu ada untuk guru, yaitu dapat mengupload materi, membuat tugas dan kuis, lalu menilai hasil, membuat pengumuman, hingga ekspor nilai ke Excel. Lalu kita masuk ke pengujian. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing yang melihat sisi fungsi tanpa melihat kode program. Nah, kami menguji 12 fitur utama seperti login, upload materi, kuis, tugas, nilai, pengumuman, hingga ekspor Excel. Hasilnya 100% fitur berjalan dengan lancar dan sesuai ekspektasi.
Artinya, aplikasi sudah memenuhi aspek fungsional suitability. Lalu untuk kesimpulan, sistem e-learning berhasil dikembangkan dengan fitur lengkap sesuai kebutuhan sekolah. Lalu semua fungsi berjalan dengan baik berdasarkan hasil pengujian. Selanjutnya, dokumen berita acara serah terima. Pada hari Jumat 20 Februari 2026, bertempatkan di SMA 1 Negeri Logas Tanah Darat, telah dilakukan serah terima akhir proyek e-learning antara pihak kami sebagai penyedia dan pihak sekolah sebagai pengguna. Serah terima ini didasarkan pada kontrak kerja 015 pada bulan Oktober 2025 dan change request 016 pada bulan November 2025. Sistem yang diserah terimakan mencakup pengembangan penuh platform e-learning serta seluruh modul utama. Di antaranya itu manajemen user dan admin, dashboard, materi, latihan dan kuis, pengumuman, chat dan forum diskusi, serta rekap nilai sebagai fitur tambahan dari change request. Semua dokumentasi juga telah diserahkan, termasuk user manual, technical documentation, shortcode, testing report. Berdasarkan User Acceptance Test atau UAT yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2026, sistem dinyatakan berjalan baik dan diterima penuh tanpa catatan. Sejak penandatanganan BAST ini, berlaku garansi pemeliharaan 90 hari untuk perbaikan apabila terjadi kendala sistem. Dengan demikian, proyek resmi dinyatakan selesai dan telah diserah terimakan sepenuhnya kepada pihak sekolah.